Suzuki Front di samping Randi diskon sampai dengan 15 juta plus. Suzuki XL7 diskon sampai dengan 35 juta rupiah. Suzuki New Carry Pickup diskon sampai dengan 36 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melasih info-info seputar otomotif. Hari ini kita main ke Suzuki lagi ya, dan lagi-lagi ada Suzuki Front, salah satu mobil terbaru keluaran teranyar dari Suzuki. Namun sebelumnya kita sudah hampir bongkar semua tipe ya, tapi semuanya adalah yang tipe AT atau Matic-nya. Tapi yang menarik pada Front kali ini, kita akan membongkar tipe termurahnya yang versi manual, yaitu tipe GL manual 2025. Buat yang penasaran, pengen tahu seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya, ada kelebihan dan kecanggihan apa untuk Front manual ini, nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Suzuki, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, ketemu lagi dengan Anugerah Hadi dari Suzuki Fatmawati. Bagi Bapak Ibu yang lagi ada rencana pembelian mobil Suzuki, bisa hubungi nomor telepon Hadi di 0812 1813 5904. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung langsung ke showroom kami, bisa langsung datang ke Suzuki Fatmawati. Alamatnya di Jalan Raya RS Fatmawati nomor 123B, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Selain melayani pembelian mobil Suzuki baru, kami juga melayani untuk servis dan juga pembelian spare part. Jadi buat Bapak Ibu yang mau melakukan servis mobil Suzuki kesayangannya, bisa langsung hubungi nomor telepon Randi untuk Randi buatkan jadwal servisnya. Jadi Bapak Ibu datang ke showroom kami tidak perlu antri lagi, langsung dilayani prioritas pertama. Nah, bagi Bapak Ibu yang lagi ada rencana pembelian mobil Suzuki baru, Anugerah Randi sudah mempersiapkan promo-promo yang menarik. Contohnya seperti yang pertama, untuk Bapak Ibu yang mau melakukan pembelian mobil Suzuki baik cash maupun kredit, Randi akan kasih diskon yang spesial, diskon terbaik se-Indonesia. Contohnya seperti Suzuki Front di samping Randi, diskon sampai dengan 15 juta plus. Suzuki XL7 diskon sampai dengan 35 juta rupiah. Suzuki New Carry Pickup diskon sampai dengan 36 juta rupiah. Lalu Suzuki Espresso diskon sampai dengan 15 juta rupiah. Dan yang spesial, Randi punya Suzuki Grand Vitara diskon sampai dengan 55 juta rupiah. Lalu yang kedua, kita juga punya promo DP ringan. Contohnya Suzuki Front, DP mulai dari 20 jutaan saja. Suzuki New Carry Pickup DP mulai dari 15 jutaan. Lalu ada Grand Vitara DP cukup bayar 20 jutaan, Suzuki Espresso DP cukup 15 jutaan, dan juga Suzuki XL7 DP cukup 15 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita punya promo angsuran ringan, di mana angsuran 3 jutaan Bapak Ibu juga sudah bisa memiliki mobil Suzuki barunya dari kami. Lalu yang keempat, kita punya promo bunga ringan, di mana promo bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan juga promo bunga-bunga menarik lainnya untuk tenor 2 sampai dengan 8 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada promo kredit tanpa angsuran, yang dimana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% dan sisanya Bapak Ibu bisa bayarkan di tahun depan, setelah Bapak Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Lalu yang keenam, kita akan memberikan paket free service sampai dengan 50.000 km atau 2,5 tahun, yang dimana meliputi jasa oli mesin, filter oli, dan juga beberapa spare part lainnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mikirin lagi biaya servisnya untuk kendaraan mobil Suzuki barunya, karena sudah kami gratiskan untuk Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Suzuki dari Anugerah Randi, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau voucher nano coating secara langsung tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, Bapak Ibu bisa langsung hubungi nomor telepon Randi, nanti Randi akan siapkan unitnya. Dan apabila Bapak Ibu belum ada waktu untuk main ke showroom Randi,
Bapak Ibu cukup kirimkan alamat ataupun share lokasi rumahnya. Nanti yang akan bawakan unit test drive-nya ke rumah ataupun ke kantor Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang mau melakukan pembelian mobil Suzuki, jangan lupa hubungi Randi ya. Jangan beli mobil Suzuki dulu sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Anugerah Randi. Ya, tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Mas Anugerah Randi, salah satu sales marketing dari Suzuki Fatmawati. Nanti teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Suzuki, teman-teman bisa langsung konsultasi ke Mas Randi aja. Atau kalau teman-teman pengen kenal lebih dekat, pengen tahu info update seputar Suzuki, teman-teman juga bisa langsung subscribe di YouTube channel Mas Anugerah Randi ya. Jadi supaya teman-teman lebih tahu lagi, lebih detail lagi ada promo-promo apa aja yang setiap minggunya tentunya akan diupdate sama Mas Anugerah Randi. Oke, kita langsung bongkar aja ya. Seperti apa kira-kira untuk Suzuki Fronx tipe termurah yang GL manual ya. Secara harga, ini dia memiliki harga lebih murah dibandingkan Matic-nya itu sekitar 12 jutaan. Dan kalau dibandingkan dengan tipe tertinggi yang SGX, ini bahkan lebih murah sekitar 60 jutaan. Kita lihat di sini, dari kacanya memang perbedaannya kalau dibandingkan dengan SGX, dia tentunya belum dilengkapi dengan Suzuki Safety Support atau ADAS. Lalu untuk desain atau tampilan wajah depannya ini sebenarnya kalau kita lihat, ini hampir tidak ada perbedaan dari tipe-tipe di atasnya juga. Dimana untuk desain grillnya, modelnya honeycomb, yang di finishing warna hitam glossy dan ada tambahan garnish list warna chrome di bagian atasnya yang menambah kesan elegan. Dan tentunya dilengkapi dengan emblem Suzuki berwarna chrome juga ya. Dan untuk yang tipe termurah memang tidak ada kamera depan, beda dengan yang tipe termahal atau tertingginya. Tapi yang menarik kita lihat di sini untuk lampu-lampunya, dia sudah dilengkapi juga dengan lampu DRL. Ini sudah LED yang tentunya bisa bergantian dengan lampu sejanya. Kemudian lampu sennya juga LED juga. Kemudian untuk lampu utamanya dia agak di bawah ya. Kalau Fronx ini juga sudah LED multi reflektor semuanya. Jadi untuk lampu-lampunya tidak ketinggalan juga dari tipe-tipe di atasnya. Di bawahnya juga mendapatkan underguard atau spoiler bumper yang di finishing warna silver juga. Dan secara keseluruhan kita lihat ya, tampilan dari wajah depan Suzuki Fronx GL manual ini juga hampir tidak ada perbedaan dari tipe-tipe di atasnya juga. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Suzuki Fronx GL ini memang berbeda dari tipe-tipe di atasnya seperti tipe GX ataupun SGX. Dimana ngomongin mesinnya yang tipe termurah, dia dibekali dengan mesin bensin 1500 cc, 4 silinder DOHC dengan teknologi VVT tanpa teknologi smart hybrid. Jadi memang ini mesinnya masih bensin atau ICE standar. Tapi dengan mesin ini justru secara tenaga dia memiliki output yang lebih besar dibandingkan yang mesin hybridnya, yaitu di 104,7 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 138 Nm pada 4400 rpm. Jadi secara tenaga dan torsi sedikit lebih besar dibandingkan mesin hybrid yang ada di tipe SGX ataupun tipe GX-nya. Dan ngomongin Fronx tipe GL termurah ini juga sama dengan tipe di atasnya, dia berpenggerak roda depan juga. Dan pada kap mesinnya dia juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya ini dilengkapi dengan velg yang gak ketinggalan juga dari tipe-tipe di atasnya, yaitu velg racing R16, bahkan warnanya two tone polish jadi kelihatan stylish dengan profil ban di 195/60. Rem depan sudah cakram, sudah dilengkapi juga dengan ABS, EBD, VSC, dan restart assist juga. Lalu di atas rodanya juga ada overfender juga ya, sama kayak yang lain. Jadi seolah-olah tarikannya tuh menyambung dari bodi depan, samping, ke belakang gitu ya. Bahkan di bagian bawah ini juga masih ada body kit atau set skirt full warna hitam juga gitu ya. Lalu di atasnya juga ada set body molding juga di pintu-pintu bawahnya. Untuk spionnya, ini cover atau housingnya di finishing warna body, sudah dilengkapi juga dengan lampu sen. Pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis juga. Jadi nggak ketinggalan dari tipe-tipe di atasnya juga. Di atas kacanya dia juga ada roof rail juga gitu ya. Warna hitam doff. Ini cukup kelihatan tebal juga untuk roof railnya. Kemudian untuk di bagian kacanya ini memang framenya dia warna hitam semuanya ya. Untuk garnish-garnishnya di belakang itu dia seolah-olah agak menyambung. Jadi atapnya itu seolah-olah dia kayak floating roof gitu ya. Kemudian untuk handle pintunya juga kayak yang lain ya, model tarik warna body, cuman memang kekurangannya
dia belum dilengkapi dengan smart entry karena kuncinya masih kunci colok atau kunci standar. Untuk handle pintu belakangnya sama, model tarik warna bodi juga. Dan untuk roda belakangnya, ini pengeremannya memang beda dengan depan yang sudah cakram. Untuk yang di roda belakang, dia masih pakai rem yang masih tromol, kayak tipe-tipe di atasnya juga. Dan kita lihat secara keseluruhan tampilan eksterior sampingnya ini, kalau dilihat fasadnya pun tidak ada perbedaan atau alias mirip juga dengan tipe-tipe di atasnya juga. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas, antenanya juga sama kayak tipe-tipe di atasnya, sudah pakai model sirip hiu atau shark fin antena warna bodi ya. Lalu ada roof spoiler juga di sini, warna bodi juga lengkap dengan high mount stop lamp yang tentunya juga kelihatan sangat elegan ya, karena dia sudah LED. Dan ngomongin bodi belakangnya ini, dia memang agak kupel gitu ya. Ini salah satu desain yang menarik dari front ini, dengan kaca yang sudah anti embun juga, bahkan dilengkapi juga dengan wiper belakang. Ada emblem Suzuki di bagian tengahnya. Kemudian untuk di bagian bawahnya ini ada lampu reflektor ya, jadi tidak nyala di bagian tengahnya ini. Ini perbedaan dari tipe-tipe di atasnya. Cuman untuk lampu-lampunya ini sebenarnya juga sudah LED ya, baik untuk lampu malamnya yang modelnya atraktif ini ya di kanan kiri, kemudian lampu remnya juga LED, bahkan untuk lampu sen dan lampu mundurnya juga sudah LED sama kayak yang tipe-tipe di atasnya. Kemudian ada kamera belakang juga di sini, jadi sama dengan tipe GX sudah ada kamera mundurnya. Lalu di bumper bawahnya juga dilengkapi dengan 4 sensor juga. Selain ada kamera tadi, ada 4 sensor parking untuk keamanan saat lagi mundur. Lalu untuk bumper bawahnya di bagian atas di finishing warna body, kemudian di bawahnya dia warna hitam doff lengkap dengan tambahan underguard di tengah itu di finishing warna silver. Lalu di bagian kanan kirinya juga masih mendapatkan 2 lampu reflektor untuk keamanan tambahan saat di malam hari. Dan kita lihat tampilan dari eksterior belakangnya. Kalau dilihat fasadnya pun sebenarnya nggak ada perbedaan juga dari tipe-tipe di atasnya, hampir mirip juga gitu ya. Untuk kuncinya, untuk yang GL manual ini dia masih pakai kunci colok seperti ini ya, tapi sudah mendapatkan remote, ada tombol lock dan unlock. Kemudian di belakangnya juga ada emblem atau logo Suzuki berwarna chrome. Jadi kuncinya beda dengan tipe-tipe SGX ataupun tipe GX yang di atasnya. Jadi kalau teman-teman mau ngunci atau misalkan teman-teman mau masuk gitu ya, semuanya dari remote gitu ya. Contohnya untuk kunci, nah ini dia sudah terkunci tapi nggak langsung terlipat otomatis juga ya, alias belum auto folding. Itu juga salah satu perbedaan dengan tipe-tipe di atasnya. Dan saat kita unlock, dia hanya nyala lampu sen aja gitu ya. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk dari depan dari Suzuki Front tipe GL manual, ini juga dari depannya fasadnya hampir sama juga ya, didominasi warna hitam dan sedikit ada perpaduan warna burgundi atau agak kemerah marunan gitu ya. Kemudian di sini ada lapisan soft touch juga, walaupun masih bahan fabric tapi tetap halus dan kelihatan empuk juga termasuk di atasnya. Lalu di sini handle pintunya masih warna dasar ya, belum dilapis warna chrome untuk yang GL, tapi ada ornamen warna metal gold juga di sekitarnya yang berpadu dengan warna burgundinya. Lalu di sini ada tombol-tombol power window ya, autonya di bagian driver standar. Lalu ada tombol central lock dan pengaturan spion termasuk untuk lipat spion juga. Dan di sini juga dilengkapi dengan laci kecil juga. Dan di bawah juga ada speaker untuk pintu kanan kiri. Ada 1 cup holder dan door pocketnya cukup panjang juga ya. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya secara desain sebenarnya nggak beda dengan tipe-tipe di atasnya ya. Mungkin hanya kelihatan beda itu di bagian frame dari head unit audionya aja. Di bagian kanan ini juga kisi-kisi AC-nya ada lapisan warna metal gold berpadu dengan warna-warna karbon di dalamnya ya. Jadi kelihatan sporty juga. Di bawahnya ini di finishing warna burgundy juga lengkap dengan tombol-tombol. Ada tombol untuk manual leveling, jadi pengaturan arah sorot lampunya bisa disesuaikan. Ada tombol VSC juga dan juga parkir assist. Lalu ada laci terbuka kecil ya di bawah sini, bisa untuk penyimpanan mungkin kartu-kartu ya. Dan di paling bawah tentunya dilengkapi dengan 3 pedal ya, karena seperti judulnya yang kita bongkar kali ini adalah yang versi manual termurahnya, yang tipe GL manual. Dan untuk bahan joknya ini memang masih belum dilapis kulit gitu ya, full bahan fabric warna burgundi berpadu dengan warna hitam dengan motif garis-garis di tengahnya. Modelnya juga kelihatan sporty ya, semi bucket juga, nyaman di badan, joknya juga agak empuk. Dan kita lihat di sini
menariknya juga masih mendapatkan airbag juga gitu ya di bagian pengemudi, karena airbagnya itu total sudah ada 6. Kemudian untuk pengaturannya seperti untuk pengaturan sandarannya ini dia masih manual, tapi menariknya sudah ada pengaturan ketinggian jok juga walaupun masih manual kayak tipe-tipe di atasnya juga ya, model pompa. Dan untuk maju mundurnya tentunya juga masih manual. Untuk setirnya secara desain sebenarnya modelnya sama kayak yang tipe-tipe lainnya juga ya, sama kayak yang di R3, XL7 juga, tapi memang untuk yang tipe GL beda dengan tipe SGX ataupun yang GX ini belum dilapis kulit gitu ya. Lalu di bagian kanan kiri termasuk di tengahnya ada warna-warna chrome-nya juga, lengkap dengan emblem Suzuki dan juga ada airbag di bagian tengahnya. Kemudian di kanan tidak ada tombol apapun ya, jadi nggak ada cruise controlnya kayak tipe-tipe di atasnya. Dan di kirinya dia ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya, termasuk untuk mengangkat telepon dan ada voice command juga untuk di bagian bawahnya. Dan untuk setirnya juga masih bisa diatur juga, bisa naik turun walaupun memang belum bisa maju mundur gitu ya. Jadi baru tilt, belum teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya. Menariknya juga yang tipe termurah sudah ada pilihan auto, jadi pada saat kita pilih auto, pada saat kita berada di tempat gelap, dia akan hidup otomatis untuk lampu utamanya. Dan di kirinya, dia juga ada saklar-saklar untuk makan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent. Dan untuk hidupkan mesin, berbeda dengan tipe GX ataupun SGX yang sudah keyless, sekali lagi untuk yang GL memang masih standar ya, kunci colok kayak gini. Jadi teman-teman, lubangnya di kanan ya, sambil injek kopling kalau manual, kalau matic, teman-teman injeknya yang rem ya. Oke, kita hidupkan. Saat kita hidupkan, kita lihat ya tampilan dari speedometernya ini juga memang benar-benar masih standar banget. Jadi aksen-aksennya ada warna chrome-chrome-nya gitu ya, model jarum untuk RPM dan kilometernya. Di tengahnya untuk MID-nya pun dia belum TFT ya, jadi masih analog atau standar gini ya. Tapi untuk fitur-fitur keterangannya tentunya semuanya sudah lengkap ya, bahkan ada pintu yang terbuka dia juga akan keluar seperti ini. Untuk pemakaian seat belt belakang juga ada, jam digital juga ada, suhu di luar berapa derajat juga ada ya, dan lain-lain. Tentunya selama berkendara akan memandu kita, ada apa pasti ada di info di dalam MID-nya ini. Di tengah untuk head unit audionya, frame-nya ini cukup besar kayak yang lain gitu ya. Cuman untuk head unit audionya itu di bagian tengah agak kecil daripada tipe-tipe lainnya ya. Ini sekitar 8 inan. Tapi secara fitur sebenarnya nggak ketinggalan juga ya. Seperti misalkan nih ada indikator pengisian bahan bakar juga ada, kemudian radio, jam digital, kemudian bisa pairing ke device ya melalui Bluetooth untuk Bluetooth telepon ataupun untuk Bluetooth media juga. Bahkan bisa Apple CarPlay dan Android Auto juga di sini gitu ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman rubah ke R atau mundur, dia juga sudah ada kamera belakangnya ya, walaupun memang belum ada kamera 360, paling tidak untuk membantu kita mundur gitu ya. Ini sudah ada juga selain dibantu dengan sensor juga. Di bawahnya kisi-kisi AC-nya full warna hitam doff ya, jadi memang nggak ada warna-warna glossy-nya atau warna chrome-nya nggak terlalu banyak gitu ya. Lalu ada warna karbon juga, lalu di kanan kirinya masih ada aksen-aksen warna chrome ya, yang seolah-olah dari tengah menyambung sampai ke kiri, berpadu dengan warna metal goldnya juga, dan berpadu dengan warna burgundinya, jadi senada dengan door trimnya yang di sebelah kiri juga. Di bagian atas, di pojokan ada airbag untuk penumpang depan, lalu kisi-kisi AC-nya juga ada aksen-aksen warna karbon juga ya, yang berpadu dengan warna metal gold tadi, dan di bawahnya dia juga ada laci penyimpanan tertutup standar ya, ini bisa untuk menyimpan buku-buku servis atau buku manual di sini. Kemudian di bagian tengahnya pengaturan AC-nya bahkan juga sudah digital gitu ya, walaupun tipe termurah, nggak ketinggalan juga, nggak yang model puter-puter analog ya. Jadi ini sudah cukup modern, baik untuk pengaturan suhunya di kanan, untuk kipasnya di kiri, lalu ada arah semburannya juga bisa ke badan ke kaki gitu ya, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu ada tombol rear defogger supaya kaca belakang tidak berembun, begitu pula kaca depannya ya, ada front defogger. Kemudian ada max cool juga. Lalu ada untuk rotasi udaranya juga bisa dari luar ke dalam atau berotasi di dalam saja. Jadi pengaturannya selain digital juga sudah cukup lengkap. Di bawah pengaturan AC-nya di sini juga ada port USB. Jadi teman-teman kalau ngecas tinggal modal kabel, ada power outlet juga. Ada tempat penyimpanan walaupun memang belum ada power outlet, dan ada 2 cup holder tapi tidak ada integrate ke AC-nya gitu ya. Dan untuk transmisinya sesuai dengan judulnya ya, yang manual ini 5 percepatan. Di atasnya ini juga lumayan elegan ya, ada warna chrome dan berpadu warna black piano, dan di bawahnya juga dia dibungkus kulit seperti ini ya, dan di sekitarnya ini juga ada motif-motif karbon walaupun memang nggak ada aksen-aksen warna chrome-nya, tapi tetap kelihatan sedikit sporty juga.
Dan secara keseluruhan, sekali lagi untuk tampilan dashboardnya ini memang secara fasad hampir sama dengan tipe-tipe di atasnya, kecuali untuk bagian frame dari head unit audionya juga ya. Jadi tetap kelihatan sporty dan kelihatan modern. Di bagian atas untuk spion dalamnya dia masih standar, lalu dilengkapi juga dengan lampu cabin ya. Ini ada dua, masih warna kuning. Kemudian di kanan kirinya juga mendapatkan sun visor, tapi standar ya. Jadi tidak ada kaca ataupun lampu tambahan. Dan di bagian kiri dia juga masih mendapatkan pegangan tangan untuk penumpang depannya. Lalu di kanan kiri jok depannya tentunya juga dilengkapi dengan seatbelt yang sudah 3 titik penguncian dan ada teknologi protensioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Bahkan yang menarik dari tipe termurah pun nggak ketinggalan dari tipe-tipe di atasnya, itu di bagian jok dia juga sudah ada airbagnya ya, kanan kiri baik driver atau penumpang depannya. Bahkan di pilar atasnya juga masih ada airbag yang tentunya ini akan melindungi ketika ada benturan dari samping ya. Jadi total sudah ada 6 airbag, sama kayak tipe-tipe di atasnya juga. Selain itu juga untuk headrestnya ini juga sudah adjustable juga, walaupun memang ban joknya belum dilapis kulit. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Kita buka. Nah, untuk door rim di baris keduanya juga hampir sama dengan depannya ya. Untuk yang tipe GL ini juga berpadu antara warna hitam secara dominan, lalu ada warna burgundi lagi yang sudah dilapis bahan soft touch, bahan fabric ya. Ini halus dan empuk juga. Ada laci kecil di sini, ada tombol power window standar ya, dan di finishing warna hitam semuanya. Lalu handle pintunya juga sama, di finishing warna hitam tanpa ornamen-ornamen warna lain. Dan di bawah dia juga ada speaker untuk pintu kanan kirinya, ada cup holder dan door pocket yang kecil banget. Kita masuk ke dalam. Oke, untuk masuknya memang dia agak sedikit nunduk gitu ya, karena memang basic dari Fronx ini adalah crossover ya. Crossover itu artinya memang dia perpaduan antara sedan dan juga SUV compact gitu. Jadi dipaduin, jadi memang ya seperti ini gitu ya, karena dia mencari desain yang tentunya sangat couple gitu ya. Di sini kita lihat ya, dari lutut saya ke depan ini masih cukup longgar, walaupun jok depan sudah kita mundurin full, tapi ini joknya tentunya fix ya. Mobil 2 baris rata-rata nggak bisa dimaju mundurin di baris keduanya, jadi ini jaraknya ya lumayan gitu ya. Di bagian atas ini yang saya bilang tadi ya, jadi dia memang nggak terlalu tinggi kalau kita di dalam. Ini dari tinggi saya 167, ini hanya sekitar 9 jarian aja gitu ya, karena memang kayak mirip-mirip mobil sedan gitu ya. Di atasnya ini juga ada pegangan tangan retract kanan kiri. Kemudian di sini juga dia ada lampu cabin ya. Ini masih warna kuning kayak depannya juga. Kemudian untuk seatbeltnya ini menariknya sudah 3 titik penguncian semuanya ya. Termasuk di bagian tengahnya ini juga sudah 3 titik juga. Lalu di atas joknya juga dilengkapi dengan headrest yang ini sudah adjustable semuanya. Bahkan di tengahnya pun ada headrest juga gitu ya. Dan menariknya juga di bawah ada isofix juga. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru punya baby, kalau mau ngikat kursi babynya tentunya akan praktis atau lebih mudah juga. Kemudian di depan, di kanan ini tidak ada kantong, tapi di kirinya ada kantong satu gitu ya. Tentunya dia bahan fabric atau lapisan kain. Dan di bagian tengahnya ini dia ada blower AC lagi gitu ya, dari bawah supaya lebih adem. Dan di bawahnya lagi juga ada 2 colokan ya. Ini model Type A dan Type C ya. Jadi cukup lengkap sesuai dengan kabel teman-teman yang mana bisa disesuaikan. Lalu ada laci penyimpanan kecil, bisa untuk naruh handphonenya pada saat lagi ngecas. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini dia manual ya, karena semua Fronx tipe apapun manual, tidak ada perbedaan dari tipe-tipe di atasnya. Bahkan yang menarik dari tipe GL termurah, dia juga mendapatkan separator juga atau penutup bagasi dengan bahan yang lumayan tebal juga. Jadi kalau teman-teman mau naruh barang-barang hiasan gitu ya, kayak boneka atau yang lain, ini juga masih bisa dipakai gitu ya. Selain itu juga teman-teman bisa dikaitkan kayak gini supaya terlihat ya full bagasinya cukup besar seperti ini ya, dan dia juga cukup dalam, jadi bagasinya itu tinggi gitu ya. Dan kalau kita buka karpet bawahnya, ini juga menariknya masih mendapatkan ban cadangannya ya, walaupun memang velgnya standar, tapi paling tidak kalau kita lagi darurat misalkan bocor atau pecah ban gitu ya, kita bisa ganti sementara untuk kita pakai. Jadi nggak perlu was-was nih kalau lagi jauh dari bengkel ataupun mungkin lagi di tempat-tempat yang memang kita nggak bisa menemukan tukang tambal ban gitu ya.
Selain itu di bagian kanannya dia juga masih ada storage lagi. Ini ada tempat untuk menyimpan toolkit dan dongkraknya juga gitu ya. Jadi praktis bisa disimpan di sini. Dan di kirinya dia juga masih ada lampu penerangan untuk bagasi ya. Ini warna kuning kayak depannya juga. Jadi kalau di malam hari, kalau kita naruh barang-barang semuanya akan kelihatan semua. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Suzuki Front tipe termurah, tipe GL manual 2025. Jadi buat teman-teman yang pecinta 3 pedal, ini adalah salah satu mobil yang mungkin teman-teman cari juga, yang memiliki desain yang cukup kupel, cukup kelihatan sporty, kelihatan elegan, dan tentunya yang termurah pun juga nggak ketinggalan dari tipe-tipe di atasnya ya. Dia sudah memenuhi syarat mobil-mobil untuk kelengkapan standarnya ya, seperti kamera belakang, head unit audionya juga sudah touchscreen, kemudian dari lampu-lampunya bahkan sudah LED semuanya. Nah, kira-kira apakah Suzuki Front tipe termurah ini cukup worth it untuk dimiliki? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Diperas. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Diperas. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Adi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.